Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jidan dengan NIM 19230872 dari kelas 191A07. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri PTK yang berjudul Kasus Korupsi Mantan Perdana Menteri Ukraina Pavlo Lazarenko. Di sini langsung saja ke latar belakang. Latar belakang, Pavlo Lazarenko adalah seorang politisi dan pengusaha Ukraina yang lahir pada 23 Januari 1953 di Zolotonosa, RSS Ukraina, Uni Soviet, sekarang bagian dari Ukraina. Pavlo Lazarenko memulai karirnya di dunia politik pada awal 1990-an setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet. Dia menjadi anggota parlemen dan kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 1996 hingga 1997. Lazarenko kemudian diberhentikan dari jabatannya pada tahun 1997 dan dianggap terlibat dalam korupsi. Hmm, Di sini terdapat kasusnya apa? Selama tahun 1990-an, Lazarenko pertama kali menjadi pejabat regional di Ukraina. Menjadi wakil menteri pertama pada tahun 1995 dan dari tahun 1996 hingga 1997 menjadi Perdana Menteri negara tersebut. Saat menjabat sebagai pejabat pemerintah, ia mewajibkan pemilik bisnis untuk membayar 50% dari keuntungan mereka dengan mengancam akan menggunakan kekuasaannya untuk merugikan bisnis mereka jika tidak dibayar. Posisi Lazarenko yang berpengaruh memungkinkan dia memeras jutaan orang dari berbagai bisnis untuk 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 mentransfer uang keluar dari Ukraina. Lazarenko meminta perusahaan-perusahaan Belanda dan lainnya untuk membayar dana ke bank-bank di Hongaria, Polandia, Swiss, dan Antigua. Dari mana uang tersebut ditransfer ke di mana uang tersebut ditransfer ke Amerika Serikat. Tujuan utama dana ini adalah rekening Eurofed di Bank of America di San Francisco. Langsung saja kita ke next slide-nya. Di sini terdapat jumlah dana yang dikorupsikan oleh Pavlo Lazarenko. Dalam laporan investigasi khusus yang dilakukan oleh Kelly Carr dan Brian Grau, dua jurnalis Reuters menunjukkan bahwa Pavlo Lazarenko mengendalikan perusahaan yang didirikan di Cheyenne yang memiliki sekitar 72 juta dolar real estate di Ukraina melalui perusahaan lain-lain. Perusahaan Lazarenko dilaporkan bernama Capital Investment Group. Setelah laporan investigasi, ada juga yang melaporkan bahwa Pavlo Lazarenko dalam laporan korupsi global tahun 2004 sekitar 200 juta dolar dijarah oleh Pavlo Lazarenko dari pemerintah Ukraina selama masa jabatannya. Di sini terdapat pembahasan keterlibatan Lazarenko dalam korupsi mempunyai konsekuensi serius bagi Ukraina. Korupsi ini menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan melemahkan integritas sistem keuangan Ukraina. Sanksi yang dikenakan terhadap Lazarenko meliputi hukuman penjara dan sanksi keuangan. Hukuman penjara dijatuhkan dengan tujuan untuk mengembalikan dana yang rusak dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Di sini terdapat kesimpulan dari kasus korupsi Pavlo Lazarenko. Kasus korupsi Pavlo Lazarenko merupakan contoh nyata dari dampak negatif korupsi terhadap sistem keuangan dan stabilitas politik. Korupsi yang terkait dengan Pavlo Lazarenko telah menyebabkan kerugian finansial bagi Ukraina dan mengikis kepercayaan publik. Sanksi terhadap Lazarenko dalam bentuk hukuman penjara dan sanksi finansial merupakan langkah penting untuk mencapai efek jera dan memulihkan integritas sistem keuangan Ukraina. Presentasi sudah selesai. Terima kasih.
Saya Muhammad Zidan, undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.